Bab 1901. Dengan kemarahan yang tak ada habisnya, Xiao Yutian berubah menjadi bayangan dan terbang keluar dari aula, dengan cepat keluar dari Grand Marshal's Mansion, datang ke Great Demon Lord's Mansion, dan menemukan Great Demon Lord dan Chief of Demon Lord. Raja Iblis hebat, jangan tutup pintumu lagi. Xiao Yutian berkata dengan ekspresi cemas, Dewa Leluhur asal pertama dan Dewa Leluhur kekacauan berlari ke lembah Dewa Api Iblis untuk mengambil api ajaibku. Jika tidak ada api iblis es tertinggi dan api iblis mendalam tertinggi, api kehidupan sejati saya tidak dapat ditingkatkan, saya tidak akan dapat memperbaiki pil Dewa Leluhur dunia yang rusak. Tanpa melanggar ranah pil Dewa Leluhur, akan sulit bagiku untuk dipromosikan menjadi Dewa Surga dalam 4 hingga 5.000 tahun. Mendengar ini, Master Iblis Agung dengan tegas berkata, sialan dua leluhur besar, jika mereka berani merebut api iblismu dari saudaramu yang saleh, kamu harus membuat mereka terlihat baik untuk saudaramu. Kakak Xiao Xian, pergilah, Jin Sa dan aku akan menemanimu ke Xiao Cheng. Setelah itu, 3 pembangkit tenaga listrik naik ke langit, berubah menjadi 3 balok, dan menghilang ke langit timur laut. Dengan kecepatan 3 pembangkit tenaga listrik, dia tiba di luar Xiao Cheng hanya dalam 1 bulan. Ketika mayat iblis surgawi di luar kota menumpuk seperti gunung, hati Xiao Yutian terpana. Tetapi ketika dia melihat formasi parit Xiao Cheng utuh, dia tiba-tiba tersenyum, hahaha, ahahaha. Tuan setan hebat, apakah kamu melihat bahwa penjaga dan gerbang kota masih utuh? Tampaknya Dewa Leluhur Primordial dan Dewa Leluhur Kekacauan tidak memasuki kota. Dan 2 api iblis di lembah Dewa Api Iblis pasti masih ada di sana, sepertinya itu hanya alarm palsu. The Great Demon Lord tersenyum dan berkata, "Yah, tidak apa-apa. Jika api iblis hilang, itu akan memiliki terlalu banyak pengaruh pada tingkat peningkatan Brother Xiao Xian." "Iya," Xiao Yutian berkata, "Brother Great Demon Lord, karena kita semua ada di sini, lebih baik bagimu untuk menemaniku masuk dan melihat api ajaib." "Tidak masalah," setan besar itu berkata sambil tersenyum. Setelah itu, Xiao Yutian dengan mudah membuka formasi pertahanan besar dan terbang ke Xiao Cheng dengan Raja Iblis Agung dan Kepala Iblis Surgawi. 1 orang, 2 binatang, pertama kali tiba di istana tempat Bailianer dan Huaya tinggal, dan menemukan bahwa istana itu kosong. Raja Iblis hebat, tampaknya setelah melihat Dewa Leluhur asal pertama dan Dewa Leluhur kekacauan membunuh mereka, mereka sangat takut untuk melarikan diri melalui jalan rahasia di kota. Setelah Xiao Yutian selesai berbicara, dia dan ayah dan kedua binatang itu tiba di kedalaman lembah Dewa Api Iblis dalam beberapa jam dan terbang ke gua besar di puncak yang megah. Ketika Xiao Yutian menemukan bahwa api iblis es tertinggi dan api iblis mendalam tertinggi hilang, kepalanya tenggelam, dan ekspresi cemas muncul di matanya yang berlumpur. Di mana api iblisku? Di mana api iblisku? Saudara Xiao Xian tidak cemas, pasti 2 muridmu yang memindahkan api iblis. Raja Iblis Agung berkata, "Ya, Paman Xiao." Suara kepala iblis berhenti tiba-tiba. Dia menunjuk ke garis tulisan di dinding gua dan berkata, "Paman Xiao, lihat itu. Ada kata-kata di atasnya." Ketika Xiao Yutian melihat garis tulisan tangan yang diukir dengan pedang di dinding gua, paru-parunya meledak karena marah. Tapi melihat naga dan phoenix menari di dinding gua berbunyi. "Xiao Yutian, dengarkan 2 muridmu berkata, api iblis es tertinggi dan api iblis mendalam tertinggi ini milikmu. 2 api iblis besar, Dewa Leluhur asli dan Dewa Leluhur kacau dibagi. Hahaha, terima kasih banyak. Juga, kamu tidak perlu khawatir tentang keselamatan kedua muridmu. Dewa Leluhur tidak hanya tidak akan menyakiti mereka, tetapi dia juga akan membantu mereka menghilangkan sutra beracun dari ras roh di tubuh mereka. Terima kasih kepada 2 muridmu, memberitahu Dewa Leluhur bahwa ada 2 api iblis besar di sini, jika tidak, Dewa Leluhur mungkin tidak dapat menemukannya." Penanda tangan, Dewa Leluhur Si Yuan. Menatap tulisan di dinding gua, wajah Xiao Yutian memerah. Tubuh bagian atasnya diluruskan, dan seteguk darah keluar, matanya pecah dan meraung. Bailianer dan Huaya 2 pengkhianat ini, bajingan. Ada juga Dewa Leluhur asal pertama dan Dewa Leluhur kekacauan. Kamu merampokku dari api ajaib, dan aku dan kamu tidak cocok. Engah. Xiao Yutian meraung darah lagi. Dia menjadi gila. Tuan Iblis hebat. Xiao Yu berkata dengan nada penuh di langit, kita harus mengambil kembali api iblis es tertinggi dan api iblis mendalam tertinggi. Jika tidak, sebelum kosmos runtuh, akan sulit bagiku untuk dipromosikan menjadi Dewa Surga, dan tidak dapat dipromosikan.
Bagaimana kita bisa menaklukkan 3 alam dewa besar dan mendapatkan kembali 3 hati? Mendengar ini, Raja Iblis Agung menggertakkan giginya dan berkata, "Oke. Kami akan segera kembali mendominasi kota iblis, seluruh pasukan akan menyerang, dan menyerang alam dewa asal terlebih dahulu." 2 tahun kemudian, Tan Yun sedang menuju ke kedalaman pegunungan Chaos, bersiap untuk melewati penghalang alam dewa yang lemah dan kembali ke alam dewa Hongmeng. Pada saat ini, Raja Iblis Agung, Komandan Iblis, dan Marsekal Xiao, 3 pembangkit tenaga listrik memimpin puluhan miliar pasukan iblis, dan meninggalkan kota iblis alam leluhur dengan cara yang perkasa dan menuju ke salah satu dari 3 benteng utama, dari alam dewa Siyuan, Sitian benteng berbaris. 4 musim berganti, 1 tahun 3 bulan telah berlalu. Tan Yun, yang dalam suasana hati yang baik, He Yuyan, yang telah menerima api ajaib, mengerutkan kening ketika dia muncul di atas kota luar kota Dewa Hongmeng, dan menemukan orang tuanya, kakek, Suan Yuanrou, Namong Yukin dan istri lainnya di bawah kota gerbang. He Suezian, Sen Suzhen, dan yang lainnya terlihat cemas. Satu-satunya sosok yang paling dikenal Tan Yun hilang, Sen Subing. Kecuali Sen Subing, semua orang ada di sini. Terutama mata Feng Jingru dan Sen Suzhen merah, dan masih ada air mata yang tersisa di wajah mereka. Melihatnya, firasat buruk datang ke hati Tan Yun secara spontan. Keciut, Tan Yun dan Yuyan terbang di langit di luar gerbang kota. "Yuner, kamu kembali." Feng Jingru menatap Tan Yun, dengan air mata berlumpur keluar dari matanya, dan dia tidak bisa menangis. "Yuner, oh." Su Bing dibawa pergi. Sen Suzhen menatap Tan Yun, menangis. "Tan Yun, apa yang harus aku lakukan?" Pada saat ini, mata orang lain juga menunjukkan kesedihan yang mendalam. Ledakan. Tan Yun merasa pusing di benaknya. Dia menekan kebingungan di hatinya dan bertanya, "Ibu, Suzhen, jangan menangis, ceritakan apa yang terjadi." "Di alam Dewa Hongmeng ini, ada orang yang berani memindahkan istriku. Setelah aku menangkapnya, aku pasti akan menghancurkannya menjadi berkeping-keping." "Yuner, orang yang membawa Su Bing pergi bukan dari alam Dewa Hongmeng." Feng Jingru sepertinya memikirkan sesuatu ketika dia berbicara. Pipi yang keriput tiba-tiba menjadi pucat, seolah memikirkan sesuatu yang mengerikan. "Tan Yun, biarkan aku memberitahumu." Sen Suzhen tersedak. "Oke, katakan dengan cepat." Tan Yun mendesak, "Ibuku berkata, orang yang mengambil Su Bing bukan dari alam Dewa Hongmeng, jadi menurutmu siapa? Apakah itu dewa asal, dewa leluhur kekacauan, atau siapa alam dewa asal atau alam dewa kekacauan?" Pada saat ini, di hati Tan Yun dan Yuyan, pasti ada orang kuat di 2 alam dewa besar. Mereka menemukan penghalang alam dewa yang lemah di ujung utara alam dewa Hongmeng, memasuki alam dewa Hongmeng, dan menangkap Su Bing. Memikirkan hal ini, Tan Yun sangat marah dan cemas. Namun, kata-kata Sen Suzhen selanjutnya mematahkan kesadaran Tan Yun dan membuatnya merasa ketakutan. Sen Suzhen berkata dengan wajah pucat, "Tan Yun, orang yang membawa saudara perempuanku pergi bukan dari alam dewa asal atau alam dewa kekacauan, juga bukan iblis dari alam semesta luar. Ini." Sen Suzhen mengangkat tangan Qian Qianyu, sambil menangis menunjuk ke langit di atas kepalanya, celah dalam kegelapan kehancuran, dan gemetar, itu diambil oleh seorang pria paruh baya mengenakan jubah warna-warni. Pria paruh baya berjubah warna-warni keluar dari celah kehancuran ini, dan kemudian membawa saudara perempuanku ke celah kehancuran dan menghilang. Suzhen bertanya, "Apa yang kamu bicarakan?" Seorang pria paruh baya mengenakan jubah warna-warni keluar dari celah kehancuran dan membawa Su Bing pergi. "Bagaimana ini mungkin? Bahkan dengan tubuhku yang kuat, aku tidak berani memasuki Destroy Crack. Siapa pria berjubah warna-warni itu? Bagaimana dia bisa keluar dari sana? Dan di celah kehancuran, bagaimana mungkin seorang pria dengan jubah warna-warni keluar?" Pada saat ini, Tan Yun benar-benar terpana. Sen Suzhen menyeka air matanya dan berkata, "Tan Yun, apa yang aku katakan itu benar. Memang, seorang pria paruh baya yang mengenakan gaun warna-warni membawa adikku pergi. Setahun yang lalu, saya dan saudara perempuan saya merasakan hambatan dari alam manusia, dan kami meninggalkan kota di luar Hongmeng Gat untuk menyeberangi perampokan bersama. Ketika kami melintasi bencana itu, kami merasakan sepasang mata di langit, mengawasi kami. Saat itu kami mengira itu hanya ilusi. Ketika kami datang ke kota luar kota Dewa Hongmeng,
pria parubaya berjubah warna-warni melangkah keluar dari celah kehancuran. Ketika saudara perempuan saya dan saya ingin menyerang pria parubaya itu, kami ngeri menemukan bahwa kekuatan pria parubaya yang mengenakan jubah warna-warni itu benar-benar terlalu kuat, dan saya dan saudara perempuan saya tidak dapat melawan di depan mata dia. Seperti ini, adikku dibawa pergi. Apa yang harus dilakukan? Tan Yun, apa yang harus dilakukan? Mendengar ini, Tan Yun tahu bahwa Sen Suzhen tidak akan membohongi dirinya sendiri, tetapi sekarang, dia tidak percaya bahwa orang akan keluar dari celah kehancuran. Pada saat ini, Yu Yan sepertinya memikirkan sesuatu yang ngeri dan mengerutkan kening. Suzhen, Anda menyingkat gambar yang Anda lihat dengan gambar memori untuk saya lihat. Benar, benar, benar. Tan Yun berkata, cepat kentalkan. Oke, Sen Suzhen menganggukkan kepalanya dan menjentikkan lengan kanannya. Segera, kekuatan magis dilepaskan, memadatkan gambar memori dalam kehampaan. Tetapi setelah melihat layar, Sen Subing dan Sen Suzhen dipromosikan ke alam manusiawi dan menjadi dewa, dan dengan senang hati kembali ke kota luar Dewa Hongmeng, di luar gerbang kota. Merayu, berdengung. Segera, ada embusan angin kencang di langit, bergetar dalam kehampaan, dan cahaya ilahi berwarna-warni keluar dari retakan kehancuran seperti jurang, seperti matahari terbenam. Kakak, kamu optimis dengan tontonan yang indah. Sen Subingang tersenyum ketika dia melihat retakan kehancuran, dan kemudian senyumnya langsung mengeras. Hal yang sama berlaku untuk Sen Suzhen di samping Sen Subing. Di mata kedua saudara perempuan itu, tetapi di celah kehancuran yang besar dan gelap, seorang pria parubaya dengan ekspresi serius perlahan berjalan keluar. Pria parubaya itu mengenakan jubah yang memancarkan cahaya warna-warni. Matanya bersinar seperti bintang, dengan bantalan yang luar biasa, dan matanya yang dalam menunjukkan rasa jijik terhadap semua makhluk. Namun, kedua kakak beradik itu tidak bisa melihat wajah pria itu dengan jelas, hanya matanya saja yang terlihat. Kamu siapa? Sen Subing menjadi pucat. Kamu siapa? Sen Suzhen tampak ngeri, mengapa kamu keluar dari celah kehancuran? Siapa dewa itu? Nada suara pria parubaya itu mengandung warna yang megah. Tidak masalah siapa dewa itu. Bahkan jika dewa mengatakannya, kamu, semut dari dunia manusia, tidak tahu. Pria parubaya itu mengacungkan jarinya dan menunjuk Sen Subing dan berkata, kalian berdua, kalian hanya hidup kurang dari 50.000 tahun, dan kalian dipromosikan ke alam manusiawi, yang benar-benar mengejutkan dewa. Dewa tidak menyangka bahwa para dewa yang lebih rendah yang ditinggalkan oleh dewa akan memiliki jenius sepertimu. Merupakan kehormatan bagi dewa untuk melihat Anda hari ini. Alam dewa yang lebih rendah di sini akan menghancurkan alam semesta. Dewa memberi Anda kesempatan untuk pergi ke alam leluhur tertinggi. Namun, hanya ada satu tempat, kamu bisa tahu, siapa yang akan pergi dengan dewa. Sen Subing menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan, baik saudari maupun saya tidak akan mengikuti Anda. Hah? Aku tidak tahu harus berbuat apa. Pria parubaya itu berkata dengan acuh tak acuh, kamu gadis, beraninya kamu berbicara dengan dewa seperti ini, apakah kamu tahu bahwa dewa dapat membuat kamu memusnahkan dengan jentikan jari? Tepat ketika Sen Subing dan Sen Suzhen diam-diam menyeduh pukulan penuh, pria parubaya itu tiba-tiba mengeluarkan napas di tubuhnya dan menyelimuti kedua gadis itu. Mereka berdua tampak ketakutan, dan mereka tidak bisa bergerak lagi. Bahkan jika kamu mati, kami tidak akan pergi bersamamu. Kata Sen Subing. Ketidakpedulian. Pria parubaya itu berkata dengan dingin, namun, gadismu agak menarik, dewa akan mencarimu, ayo pergi dengan dewa. Di antara pria parubaya itu perlahan mengangkat tangannya, Sen Subing melayang ke udara, dan langsung terbang di samping pria parubaya itu. Kemudian, pria parubaya itu terbang ke celah kehancuran bersama Sen Subing dan menghilang. Pada saat ini, Sen Suzhen merilis gambar memori, air mata mengaburkan penglihatannya, Tan Yun, seperti ini, pria parubaya membawa saudara perempuan saya pergi. Yuner, apa yang harus aku lakukan? Feng Jingru memperhatikan Tan Yun berbalik dengan cemas. Ibu, jangan khawatir, Subing akan baik-baik saja. Tan Yun menghibur Feng Jingru. Suamiku, sepertinya legenda itu benar. Yu Yan berkata pada saat ini. Legenda apa? Tanya Tan Yun. Yu Yan berkata, masalah ini adalah cerita yang panjang, suami, dengarkan aku perlahan. Oke, katamu. Tan Yun bertanya dengan khawatir tentang Sen Subing.
Yang lain juga memandang Xiang Yuyan. Karena, mereka menebak dari kata-kata pria parubaya berjubah warna-warni, apakah alam dewa Hongmeng saat ini, alam dewa kekacauan, atau alam dewa asal hanyalah alam dewa tingkat rendah. Dan ada tempat yang disebut alam leluhur tertinggi, yang sangat misterius. Di mata semua orang yang bersemangat, setelah Yuyan merenung sebentar, bibir Zhu terbuka dengan ringan dan menjelaskan kepada semua orang, di alam semesta terakhir, ada legenda kuno. Legenda mengatakan bahwa tidak ada kehancuran besar alam semesta, karena itu dilindungi oleh dewa tertinggi dari alam leluhur tertinggi. Alam semesta tempat kita tinggal disebut alam dewa yang lebih rendah. Sejak 36 zaman, alam leluhur tertinggi telah meninggalkan alam dewa bawah kita karena suatu alasan. Oleh karena itu, alam semesta para dewa kita yang lebih rendah sejauh ini hanya mengalami 36 ledakan kosmik. Selain itu, era di mulutku adalah istilah kuno, bukan era saat ini. Era 36 yang aku bicarakan mengacu pada kehancuran kosmik 36. Setiap kali alam semesta runtuh sampai alam semesta baru terbentuk, itu disebut era. Yuyan memandang Tan Yun, legenda kuno ini belum pernah dikonfirmasi sebelumnya, tetapi sekarang kisah Sister Sen sudah cukup untuk membuktikan bahwa alam patriark tertinggi itu ada. Dan dia dibawa pergi oleh pembangkit tenaga listrik dari alam leluhur tertinggi. Mendengar ini, Tan Yun tampak serius dan bergumam pada dirinya sendiri, saya pikir saya akan berdiri di puncak alam semesta, tetapi sekarang saya menyadari bahwa saya hanya setetes di lautan. Setelah itu, Tan Yun melihat ke arah Yuyan, ekspresinya tegas, Yuyan, bagaimana saya bisa pergi ke alam leluhur tertinggi? Yuyan berpikir sejenak dan berkata, menurut legenda kuno, hanya para dewa dari alam semesta yang lebih rendah yang dapat merasakan keberadaan alam leluhur tertinggi ketika mereka dipromosikan menjadi dewa surga, dan kemudian terbang ke alam tinggi, nenek moyang. Juga, surga di mulut kita Zizun disebut raja leluhur di dunia leluhur tertinggi. Tan Yun mengerutkan kening, dewa surga disebut leluhur, apa alam di atas? Yuyan berpikir sejenak dan berkata, dikatakan bahwa raja leluhur adalah kaisar leluhur adalah kaisar leluhur, dan kaisar leluhur disebut santo leluhur. Menurut pendapat saya, pria parubaya berjubah warna-warni yang membawa pergi Su Bing setidaknya ahli di tingkat leluhur. Mendengar ini, Tan Yun berkata dalam-dalam, sepertinya aku adalah katak di dasar sumur sebelumnya. Aku tidak menyangka ada begitu banyak alam. Yang lain mengangguk setuju. Suami, Suan Yuan Rou mengatupkan bibirnya dan berkata, jangan terlalu khawatir tentang Sister Sen. Menilai dari gambar ingatan Suzhen, pria parubaya itu seharusnya tidak merugikan Sister Sen. Sister Sen bingsue cerdas, dan saya percaya dia akan dapat menyelamatkan hidupnya ketika dia mencapai dunia leluhur tertinggi. Nangong Yukin bergema, suami, saudari Suan Yuan benar, jangan terlalu khawatir. Ya, Tan Yun mengangguk dan menatap Feng Jingru, ibu, jangan khawatir tentang Su Bing. Anak saya akan bekerja keras di masa depan untuk menyatukan tiga alam dewa sesegera mungkin, menghancurkan iblis luar angkasa, dan kemudian pergi ke yang tertinggi, alam leluhur untuk mengambil kembali putri menantuku. Oke, ibu percaya padamu. Feng Jingru berkata dengan cemas. Tan Yun memandang semua istrinya dan berkata, kembalilah ke kota untuk mundur dan berlatih. Aku ingin sendiri. Ya, para wanita menjawab, dan Feng Jingru memasuki kota luar kota Dewa Hongmeng. Saat matahari terbenam, Tan Yun mengepalkan tinjunya, menatap retakan gelap kehancuran, mata berbintang penuh dengan kedinginan, dan dia berkata dengan suara keras, saya tidak peduli siapa Anda secara paksa mengambil istri saya. Kebencian Tan Yun ini suatu hari nanti aku ingin laporkan padamu. Jika Su Bing kehilangan sehelai rambut halus di alam leluhur tertinggi, aku, Tan Yun, bersumpah bahwa kamu akan mati tanpa tempat untuk menguburmu. Setelah itu, Tan Yun memutuskan untuk memasuki Destruction Crack untuk melihat apakah dia dapat menemukan penghalang dari alam leluhur tertinggi. Tubuh tiran Hongmeng. Tubuh Tan Yun tiba-tiba melonjak hingga 20.000 sang. Segera, dia memadatkan armor yang mulia Hongmeng dan mengorbankan armor Dewa Abadi. Kemudian, dia naik ke udara dan terbang ke celah kehancuran seperti jurang. Setelah beberapa saat, Tan Yun melayang di luar celah kehancuran, dengan hati-hati menjulurkan tangan kanannya ke celah itu. Pukul, pukul. Segera, darah berceceran, dan tangan raksasa Tan Yun terkoyak oleh bila angin yang penuh dengan kehancuran.
Tan Yun menggertakkan giginya dan merentangkan lengan kanannya ke celah kehancuran. Tujuannya melakukan ini adalah untuk memverifikasi kekuatan bila angin di celah kehancuran. Dang dang dang. Tiba-tiba, bunga api berterbangan di mana-mana, dan bila angin dengan kekuatan penghancur meninggalkan serangkaian goresan mengejutkan pada armor lengan kanan Tan Yun dengan kecepatan ekstrim. Wow, Tan Yun tampak ketakutan, dan buru-buru menarik lengan kanannya dan terbang keluar kota. Tuan, apakah penting jika Anda terluka? Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Petik 2 petik 2. Para jenderal dan tentara di luar kota menatap Tan Yun dan berbicara. Tidak masalah. Tan Yun menjawab, dan kemudian, dia mengorbankan menara ruang dan waktu dewa tertinggi. Tan Yun segera memasuki lantai pertama menara dan duduk bersila, membiarkan tangan kanannya yang hilang tumbuh perlahan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dia menatap goresan di armor lengannya, dan gelombang badai muncul di hatinya. Dia tampak terkejut dan berkata, armor dewa abadi yang dibuat oleh ayahku adalah artefak tertinggi kelas atas, tetapi mudah tergores oleh bila angin. Kekuatan bila angin penghancur ini setidaknya sebanding dengan kekuatan artefak tertinggi. Ini benar-benar menakutkan. Sepertinya bahkan jika saya memulihkan kekuatan tertinggi saya tidak dapat memasuki retakan penghancuran untuk menemukan penghalang alam leluhur tertinggi. Hanya ketika saya dipromosikan menjadi Raja Leluhur, saya dapat pergi ke alam leluhur tertinggi. Saat ini Tan Yun tahu bahwa ada 5 hal yang harus dilakukan sebelum mencari Sen Subing. 1. Taklukkan alam dewa asal. 2. Taklukkan alam dewa kekacauan dan selesaikan penyatuan 3 alam dewa utama. 3. Temukan dewa leluhur cucu dan bunuh dia, dan balas dendam ayahnya. 4. Hancurkan iblis surgawi ekstrateritorial, dan kembalikan alam semesta yang cerah ke 3 dewa utama. 5. Mencegah alam semesta dari kehancuran, dan mencegahnya dengan premis bahwa seseorang tidak dapat mati. Bagaimana menemukan istri jika Anda mati? Setelah mengambil keputusan, Tan Yun tinggal di menara selama 3 hari. Ketika tangan kanannya dikembalikan ke keadaan semula, dia melangkah keluar dari menara dan menyimpannya. Tan Yunang memandang langit yang diselimuti matahari terbenam, dan berteriak dalam hatinya, Subing, jaga dirimu, aku akan menemukanmu, dan aku akan. Setelah itu, Tan Yun berbalik dan memasuki kota terluar. Setelah kembali ke Hongmeng Divine Mansion, ia memasuki lantai 36 menara dewa tertinggi dan mulai berlatih retret. Pada saat yang sama, alam Dewa Siyuan dan rumah Dewa Siyuan. Di kuil ruang waktu dewa tertinggi, dewa leluhur asal duduk bersila, menutup matanya dan berkonsentrasi, memuntahkan dewa surga dan bumi yang kaya dan berlatih mundur. Tuan, yang penting tidak baik. Pada saat ini, suara cemas Dewa Sueying terdengar di luar aula. Hah? Dewa leluhur Siyuan membuka matanya, alisnya menjentikkan, Xiaoying masuk dan berbicara kembali. Seperti yang dia katakan, Dewa leluhur sumber pertama tidak melihat gerakan apapun, dan pintu istana yang tertutup terbuka, rumble. Dewa di Sueying berjalan cepat ke aula dengan wajah pucat. Xiaoying, kenapa begitu panik? Dewa leluhur Siyuan bertanya. Kembali ke guru. Sueying berkata dengan ekspresi panik, Raja Iblis Agung, Komandan Iblis Surga, dengan pasukan puluhan miliar Iblis Surga, telah mendekati kota dan mulai menyerang kota tentara Sitian. Apa yang kamu bicarakan? Kepala Iblis Surgawi dan Master Iblis Agung ada di sini. Dewa leluhur asal pertama tiba-tiba bangkit, suaranya bergetar dan berkata, dia juga membawa puluhan miliar. Pasukan Iblis Surgawi. Ya, Tuan, itu benar. Dan di antara puluhan miliar pasukan iblis surgawi, kekuatan terendah juga adalah binatang surgawi kelas 9. Sueying Sangshen berkata, mereka menyerang penjaga kota tentara surga pertama seperti orang gila. Arai, Sitian Tianzun mengirim seseorang untuk mengirim berita bahwa paling lama 3 tahun formasi pertahanan yang hebat akan hancur. Tuan, konsekuensinya akan menjadi bencana begitu hancur. Mendengar ini, leluhur sumber pertama memerah karena marah. Kegugupan macam apa yang dibuat oleh Master Iblis dan Komandan Iblis yang hebat ini? Bagaimana bisa dengan begitu banyak pasukan? Saat itu, ketika saya bergabung dengan Hongmeng Supreme dan Changsun Xuanqi untuk menyerang alam semesta luar, saya tidak melihat Raja Iblis Besar mengirim begitu banyak iblis surgawi elit. Apa yang terjadi? Raja Iblis Besar akan menjadi sangat gila. Dewa Sueying bertanya, Tuan, Raja Iblis Agung, dan Komandan Iblis Surga adalah binatang buas tertinggi,
dan Anda adalah dewa leluhur, dapatkah Anda bertarung 1 lawan 2? Tidak. Dewa leluhur asal pertama menggelengkan kepalanya dan berkata, Raja Setan Besar, Kepala Setan Surgawi, memiliki garis keturunan setan emas. Meskipun kedua binatang itu berada di tingkat tertinggi, mereka bisa kuat dan bertarung sendirian. Mereka kemungkinan besar akan kalah sebagai guru. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Sueying Sangshen khawatir. Dia tidak khawatir tentang kehidupan dan kematian dewa leluhur Si Yuan, tetapi khawatir tentang kehidupan orang tak bersalah yang tak terhitung jumlahnya di alam dewa Si Yuan. Pada saat yang sama, dia juga menduga bahwa ayahnya pasti telah melakukan sesuatu di alam semesta ekstrateritorial yang membuat Raja Iblis Besar sangat marah, dan berhasil menyalahkan dewa leluhur asal, yang menyebabkan Raja Iblis Agung menjadi gila dan menyerang alam dewa asal. Dewa leluhur asal pertama meletakkan alis dan garis vertikal, dan dia sedikit bermeditasi, karena Raja Iblis Agung dan Kepala Iblis Surga telah menyerang alam dewa asal, maka definisi dewa kekacauan aman. Memikirkan hal ini, dewa leluhur Si Yuan memandang Sueying di jalan ilahi, pergilah, kamu akan menemanimu sebagai guru ke kota militer Sitian. Para murid patuh. Setelah Dewa Sueying meninggalkan aula dengan Dewa Asal memanggil kepala pelayan tua dan memerintahkan, pergilah ke alam Dewa Kekacauan dengan cepat, silakan pergi ke Dewa Kekacauan untuk membantu Dewa Asal. Budak tua patuh. Setelah menerima pesanan, kepala pelayan tua itu buru-buru meninggalkan Si Yuan Senfu. Pertempuran berubah menjadi bintang, 3,5 bulan kemudian. Dewa leluhur Si Yuan dan Dewa Sueying tiba di awal kota tentara, dan datang ke menara kota tentara. Bawahan telah melihat Dewa leluhur dewa. Sitian Tianzun memimpin sekelompok jenderal, dan berlutut ke arah Dewa leluhur asal dengan satu lutut. Tidak ada hadiah. Setelah leluhur sumber pertama meminta para jenderal untuk berdiri, dia menatap iblis hitam di luar kota militer, dan suara tua yang tebal terdengar, Tuan Iblis yang hebat, Komandan Iblis, apakah Anda ingin melawan Dewa leluhur? Ketika Tuan Setan Besar seluas 10.000 kaki persegi dan Kepala Setan Surga hendak berbicara, Xiao Yutian di belakang kedua binatang itu berkata, Tuan Setan Besar, bukan tujuan kami untuk bertarung sampai mati. Kami di sini untuk mendapatkan kembali api iblis itu. Kita tidak dapat menghancurkan kota tentara Sitian untuk saat ini, dan jika saya tidak salah, Dewa leluhur Si Yuan telah mengirim seseorang ke alam Dewa Kekacauan, dan Dewa leluhur Kekacauan telah datang untuk membantu. Kami tidak memiliki peluang untuk menang melawan dua leluhur yang hebat, tetapi kami tidak bisa kalah dengan momentum. Serahkan padaku ketika kamu berbicara dengan Dewa leluhur Siwon. Mendengar ini, Raja Iblis Agung memandang Dewa Pemrakarsa di menara, taringnya ganas, dan suara kasar dan gila memekakkan telinga. Dewa leluhur Si Yuan, kamu bajingan, kamu mendengarkan Raja Iblis Agung. Mulai sekarang, kata-kata Marsal Xiao adalah perintah Raja Iblis. Dia bilang dia ingin bertarung, dan Raja Iblis akan melawanmu sampai mati. Grand Marsal Xiao, Dewa leluhur asal pertama menggelengkan alisnya, bingung, Tuan Setan hebat, kapan iblis ekstrateritorial Anda memiliki seorang jenderal? Dewa Sueying di sebelahnya juga bingung. Dalam ingatannya, setan surga di luar wilayah tidak memiliki Marsal Xiao sama sekali. Tepat ketika para prajurit Dewa leluhur Si Yuan bingung, Xiao Yutian naik ke udara, melayang di langit di depan puluhan miliar tentara iblis, memandang Dewa leluhur Si Yuan, dan berkata dengan dingin, Dewa leluhur Si Yuan, kita bertemu lagi. Petik 2. Melihat pria tua berambut putih di kehampaan di luar kota, tubuh halus Sueying tiba-tiba bergetar, dan warna kompleks muncul di matanya yang indah. Meskipun dia belum pernah melihat kakek secara langsung, dia telah melihat penampilan Xiao Yutian di potret. Apa yang ayah dan ibu katakan memang benar. Kakek benar-benar bekerja sama dengan iblis ekstrateritorial yang jahat. Saya tidak dapat mengirimkan suara ke kakek sekarang. Setelah Dewa leluhur sumber asli diperingatkan, saya hanya memiliki jalan buntu. Ketika Dewa di Sueying diam-diam bergumam, leluhur asal pertama menatap Xiao Yutian, terkejut dan berkata, kamu adalah patriark lama dari klan roh alam Dewa Hongmeng, Xiao Yutian. Bukankah kamu sudah lama mati? Kenapa kamu tidak hanya tidak mati, tetapi kamu juga leluhur sepertiku? Pada saat ini, Dewa leluhur Si Yuan memunculkan lautan badai di dalam hatinya dan merasa tidak enak. Di dalam hatinya, setelah cucu Xuan Qi datang, dia bekerja sama, dan dia mungkin tidak akan kalah dari Master Iblis Besar dan Komandan Iblis.
Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Grand Marshal of the Extraterrestrial Demon adalah Xiao Yutian dari Ancestral God Realm. Karena itu, sekali pertempuran yang menentukan, dia dan cucu Xuanqi akan menjadi sengit. Orang tua itu tidak mati, kamu tidak perlu peduli. Xiao Yutian menatap dewa asal dengan mata muram, wajahnya yang keriput penuh dengan niat membunuh, dan dia berkata dengan suara yang dalam, alam semesta akan meledak. Orang tua itu tidak ingin berada di alam semesta. Bertarunglah dengan kamu sebelum kehancuran. Karena kamu tidak ingin berperang, apa yang kamu lakukan di sini kali ini? Dewa leluhur Si Yuan berkata dengan tajam. Apa yang kamu lakukan? Bertanya dengan sadar. Suara Xiao Yutian sedikit lebih keras, di mana Jalang Changsun Xuanqi, biarkan dia keluar. Orang tua itu memberitahumu, jika kamu tidak menyerahkan api iblis es tertinggi dan api iblis mendalam tertinggi kepadaku, lelaki tua itu tidak akan pernah mati bersamamu. Dewa leluhur sumber pertama mengerutkan kening, Xiao Yutian, dewa leluhur tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Api dan nyala api tertinggi di mulutmu belum pernah didengar oleh dewa leluhur. Kamu berani berdalih. Xiao Yutian sepertinya memikirkan sesuatu, dan kemarahan yang terkandung meledak di dalam hatinya. Juga, serahkan pemberontak tua Bailianer dan Huaya. Selama kamu menyerahkan dua pemberontak ini, api iblis es tertinggi, dan api iblis mendalam tertinggi hari ini, orang tua itu akan menghitung, dan segera mundur. Kalau tidak, kita akan berperang. Mendengar ini, dewa leluhur asal pertama menarik napas dalam-dalam dan berkata, Xiao Yutian, kamu pasti salah paham. Dewa leluhur asli dan dewa leluhur yang kacau tidak pernah menerima api ajaib di mulutmu, dan dua muridmu, yang asli dewa leluhur juga tidak pernah melihatnya. Tidak menunggu mitos leluhur asli, tubuh tua Xiao Yu bergetar hebat dalam cuaca, dan meraung, dasar orang tua, kamu masih tidak mengakuinya. Beberapa tahun yang lalu, kamu dan cucu Xuanqi, membantai jutaan ratu iblis di kota iblis leluhurku, menyelinap ke alam semesta luar Xiaocheng, membunuh jutaan iblisku di Xiaocheng, memasuki lembah dewa api iblis, dan merebut api iblis tua. Dan dua pemberontak sialanku, juga mengikutimu untuk mengkhianati orang tua itu. Kamu bahkan tidak mengakuinya, sangat marah padaku. Xiao Yutian tiba-tiba menoleh ke belakang, melihat puluhan miliar pasukan iblis, suara tua itu tiba-tiba terdengar, serang Jenderal Marshal semua sampai formasi pertahanan rusak. Pasukan besar yang terdiri dari puluhan miliar iblis surgawi meraung serempak, dengan keras, ini Generalissimo. Pada saat ini, kepala iblis mengangkat kaki kanannya dan melambaikan tangannya, serang. Boom! Berdengung. Ho! Tiba-tiba, puluhan miliar pasukan iblis surgawi melepaskan ledakan kekuatan sihir yang berwarna-warni dan cerah, yang menembus kehampaan, dan meledakkan formasi pertahanan yang hebat. Setelah serangan itu, bagian depan formasi pertahanan kota bergetar hebat, bergetar seperti api unggun di tengah angin dan hujan. Dewa leluhur asal pertama tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berteriak, Xiao Yutian, berhenti, dewa leluhur ingat, dewa leluhur dan dewa leluhur kekacauan dijebak oleh orang lain. Orang yang mencuri api ajaibmu adalah. Tidak menunggu mitos leluhur asal, iblis besar itu meraung, ini kamu. Jangan berhenti menyerang semua iblis. Dewa leluhur asal pertama meraung, Xiao Yutian, dewa leluhur sedang berbicara denganmu. Orang tua itu tidak ingin menyia-nyiakan lidahnya denganmu lagi. Xiao Yutian berteriak dengan suara serak, serahkan api iblis dan segera hentikan perang. Kalau tidak, kamu akan menunggu formasi pertahanan yang hebat dihancurkan. Ayo bertarung sampai mati. Semua iblis mendengarkan perintah, dan jangan tinggalkan energi cadangan untuk menyerang. Sejak itu, puluhan miliar pasukan iblis dengan liar melepaskan kekuatan magis mereka, membombardir formasi pertahanan yang hebat. Dewa leluhur Si Yuan melihat bahwa itu tidak berguna, jadi dia tidak mengatakannya lagi. Dia berencana untuk menunggu cucu Sun Xuanqi datang dan mendiskusikan bagaimana mundur dari musuh. Waktu berlalu, musim panas berlalu dan musim dingin datang. Angin dingin suram dan salju turun. Changsun Xuanqi bergegas ke kota militer Sitian, dan terbang ke menara di langit, berdiri berdampingan dengan dewa leluhur Si Yuan. Setelah melihat formasi pertahanan celah, dia melihat asal-usul dewa leluhur, dengan ekspresi serius, jika ini terus berlanjut, formasi pertahanan akan dilanggar setidaknya dalam 2 tahun. Tapi itu tidak masalah, kamu dan aku bergabung. Jika kita benar-benar bertarung melawan Master Iblis besar dan Bos Iblis, kita mungkin tidak akan kalah.
Dewa leluhur asal pertama menggelengkan kepalanya, Dewa leluhur kekacauan, Anda tidak tahu bahwa Xiao Yutian, patriark tua dari ras roh dari alam Dewa Hongmeng, tidak hanya tidak mati, tetapi sekarang adalah Grand Marshal dari Tianma. Juga, wilayahnya adalah alam dewa leluhur seperti kamu dan aku. Kekuatan supernatural panah mata mendalam dari ras roh sangat kuat dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Bersama-sama, kita berdua memiliki sedikit peluang untuk menang melawan Xiao Yutian, Raja Iblis Agung, dan kepala dari setan surga. Mendengar ini, cucu tertua Xuan Kie mengerutkan kening dan berseru, apa yang kamu bicarakan? Xiao Yutian tidak mati. Atau apakah itu dewa leluhur? Dan dia juga di sini. Dewa leluhur Si Yuan memfokuskan kepalanya dan berkata, memang benar, dia berada di luar kota sekarang. Juga, pada awalnya, Tan Yun dan orang lain menyelinap ke alam semesta ekstrateritorial. Menyamar sebagai kamu dan aku, mereka mencuri api iblis es tertinggi dan api iblis mendalam tertinggi. Dia percaya bahwa kita melakukannya, dan dia juga mengatakan bahwa selama kita menyerahkan api iblis es tertinggi dan api iblis mendalam tertinggi, kita akan mundur. Jika tidak, kita tidak akan pernah mati. Setelah mendengarkan, Changsun Xuanqi mengangguk dan berkata, oke, saya mengerti, biarkan saya berbicara dengannya. Setelah itu, cucu Xuanqi melihat ke bawah ke sebuah kuil di depan pasukan iblis surgawi dan berkata, Xiao Yutian, keluarlah, dan dewa leluhur akan berbicara denganmu. Hahaha, siapa aku? Ternyata itu adalah leluhur dewa kekacauan. Xiao Yutian tersenyum dan berjalan keluar dari kuil. Segera setelah itu, Master Iblis Besar dan Komandan Iblis Surgawi yang telah berubah menjadi bentuk manusia juga melangkah maju. Changsun Xuanqi berkata, Xiao Yutian, Sun Xuanqi tertua saya menjamin dengan kepribadian saya bahwa pada awalnya, saya dan Dewa Leluhur asal pertama tidak membunuh Iblis Kota Setan Leluhur, kami juga tidak membunuh Iblis Xiao Cheng. Jangan memasuki lembah Dewa Api Iblis, mencuri dua api iblis utamamu dari atribut es dan atribut api. Ini semua dibuat oleh Tan Yun, dia dan orang-orang yang dia bawa. Penyamaran telah menjadi penampilanku dan Dewa Pemrakarsa. Tanpa menunggu kata-kata Sun Xuanqi, Xiao Yutian menyeringai dan berkata, saya Po. Apakah Anda masih memiliki kepribadian? Changsun Xuanqi, ketika kamu dan Hongmeng Supreme dan Gongzi Old Pifu membentuk aliansi untuk menyerang alam semesta ekstrateritorial, bukankah kamu telah jatuh dalam pertempuran dan akhirnya membunuh Hongmeng Supreme? Kamu masih berbicara tentang kepribadian dengan lelaki tua itu, apakah kamu manusia? Changsun Xuanqi, berhenti bicara omong kosong, serahkan api iblis es tertinggi dan api iblis mendalam tertinggi. Mendengar ini, Sun Xuanqi yang tertua menekan amarah di dalam hatinya, apakah kamu tidak ingin tahu identitas Tan Yun, yang menyalahkan saya dan Dewa Pemrakarsa? Hehe, Tan Yun itu kucing atau anjing? Aku tidak mau tahu. Xiao Yutian dengan tegas berkata, saya hanya ingin kembali ke api iblis saya dan membunuh dua musuh. Saya tidak tertarik untuk mendengarkan yang lain. Xiao Yutian, Tan Yun adalah musuhmu. Changsun Xuanqi berkata, dia adalah reinkarnasi dari Hongmeng Supreme, yang menikam putrimu sampai mati, patriark klan roh dengan satu pedang. Apakah kamu benar-benar tidak tertarik padanya? Tubuh Xiao Yutian terkejut, tinjunya mengepal, apa yang kamu katakan? Hongmeng Supreme tidak mati. Apakah dia kembali ke alam Dewa Hongmeng di Samsara? Betul sekali. Longsun Xuanqi menatap Master Iblis Besar yang telah berubah menjadi bentuk manusia dan berkata, juga, satu-satunya cucumu, wakil komandan, ditangkap oleh hidupnya ketika dia menyerang kota tentara King Tian Realm Dewa Hongmeng. Orang yang menangkap cucumu hidup-hidup adalah Tan Yun, sekarang, dia pasti telah membunuh cucumu. Setelah mendengar ini, ketika Raja Iblis Agung dan Kepala Iblis Surgawi sedang marah, keraguan muncul di mata mereka. Kamu tidak percaya? Changsun Xuanqi berkata dengan dingin, oke, kalau begitu aku akan membuatmu percaya. Berdengung, lengan Giok Xuanqi matahari panjang menjentikkan ringan, melepaskan kekuatan ilahi untuk menyingkat gambar memori. Dalam gambar, Dewa Kekacauan yang memberitahu Changsun Xuanqi bahwa istrinya, murid Dewa Lingxia, Tan Yun, telah menangkap wakil komandan iblis dan pantas mendapatkannya. Selanjutnya, gambar berubah dan potret Tan Yun muncul. Ini adalah reinkarnasi Tan Yun dari Hongmeng Supreme. Changsun Xuanqi berkata, ketika muridku pergi ke alam Dewa Hongmeng, dia tidak pernah kembali. Dia sudah lama meninggal.
Dan Tan Yun sekarang adalah penguasa alam Dewa Hongmeng. Beberapa tahun yang lalu, Tan Yun membunuh iblismu dan mencuri api. Lihat, ini adalah gambar memori saya dan Dewa Pengirim yang mengejar Tan Yun di alam semesta luar pada waktu itu. Setelah itu, gambar berubah lagi. Di mata Xiao Yutian, setelah Tan Yun menghilang di hutan di belakang kota iblis alam leluhur di alam semesta luar, Changsun Xuanqi dan Dewa Leluhur asal pertama telah mencari Tan Yun. Pada akhirnya, pencarian itu sia-sia, dan keduanya meninggalkan alam semesta luar. Pada titik ini, Xiao Yutian percaya bahwa Tan Yun pasti telah mencuri api iblisnya sendiri dan menyalahkan cucu tertua Xuanqi dan Dewa Leluhur asli. Tan Yun, sialan Tan Yun. Mata Xiao Yutian merah, kamu bunuh putriku. Kamu harus memotong semuanya. Kamu menunggu lelaki tua itu. Cepat atau lambat, lelaki tua itu akan menerobos alam Dewa Hongmeng dan membiarkanmu bertahan dan mati. Mendengarkan raungan histeris Xiao Yutian, Dewa Suiying di menara menghela nafas dalam hatinya, kakek, kamu jelas salah, kamu masih mengatakan itu kepada ayahku. Jika bukan karena kamu memfitnah ayah, ibuku tidak akan putus dengan ayah, dibunuh oleh ayah, dan mereka tidak akan mengalami banyak kesulitan. Baru sekarang kekasih akhirnya menikah. Ketika Xiao Yutian marah, Sun Xuanqi yang tertua berkata, Xiao Yutian, kebenaran faktanya sudah jelas. Bukan Dewa Leluhur asli atau Dewa Leluhur asli yang mencuri api iblismu, tetapi musuh kita bersama Tan Yun. Petik 2. Aku juga memintamu untuk mundur. Sebelum alam semesta runtuh, Dewa Leluhur tidak ingin melawanmu dengan tegas. Dewa Leluhur asal pertama setuju, Dewa Leluhur kekacauan benar, Xiao Yutian, Raja Iblis Agung, pikirkanlah, alam semesta akan dihancurkan dalam puluhan ribu tahun. Pada saat itu, hanya ada satu cara untuk mencegah gangguan besar, dan itu adalah membunuh Tan Yun dan memenangkan hati Hongmeng. Kemudian, saya memiliki hati asal, dan Dewa Leluhur kekacauan memiliki hati kekacauan, jadi saya bisa berharap untuk mencegah gangguan besar alam semesta. Bagaimana menurutmu? Kami akan membuat janji di masa depan untuk menyerang alam Dewa Hongmeng bersama-sama. Bagaimana kalau kita bertarung lagi setelah alam semesta dihentikan? Xiao Yutian mengerutkan kening, maksudmu, kita sementara bersekutu. Betul sekali. Dewa Pencipta berkata, kami untuk sementara membentuk aliansi, dan kami akan bertarung lagi setelah alam semesta dicegah untuk dihancurkan. Setelah mendengar ini, Xiao Yutian mengirim pesan ke Raja Iblis Besar, Raja Iblis Agung, aliansi mungkin. Raja Iblis Agung berkata melalui pesan suara, Tan Yun membunuh satu-satunya cucuku. Saya berharap saya akan segera membunuhnya, jadi saya setuju dengan aliansi. Namun, ketika kita menyerang alam Dewa Hongmeng di masa depan, ketika Tan Yun terbunuh, kita akan membunuh Dewa Leluhur Kekacauan dan Dewa Pemrakarsa. Setelah mendengar ini, Xiao Yutian berkata, Raja Iblis Besar berkata dengan sangat baik, tetapi jika Dewa Leluhur Primordial dan Dewa Leluhur Kekacauan ingin bersekutu, mereka harus terlebih dahulu menunjukkan ketulusan. Setelah transmisi suara, Xiao Yutian memandang Dewa Leluhur Kekacauan dan Dewa Leluhur asal di menara, dan berkata dengan suara yang dalam, bukan tidak mungkin berada dalam aliansi sementara, tetapi Anda harus mengeluarkan dua hal. Jika tidak hanya tentara iblis surgawi kami yang tidak akan bersekutu denganmu, dan akan terus menyerang kota militer Sitian. Dewa Leluhur Si Yuan mengerutkan kening, apa yang kamu inginkan? Xiao Yutian tidak diragukan lagi berkata, saya ingin Anda mengeluarkan api ilahi Si Yuan, dan membiarkan Changsun Xuanqi mengeluarkan api ilahi kekacauan. Ini tidak mungkin. Dewa Leluhur Si Yuan dan Changsun Xuanqi berkata serempak. Kita harus tahu bahwa di mata Dewa Leluhur Si Yuan, hal yang paling berharga adalah hati Si Yuan dan api ilahi Si Yuan. Di jantung Changsun Xuanqi, hal yang paling tak terpisahkan adalah jantung kekacauan dan api kekacauan. Ketika keduanya melihat singa Xiao Yutian membuka mulut mereka menginginkan Origin Divine Fire dan Chaos Divine Fire. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Xiao Yutian, Tan Yun merebut api iblis es tertinggi dan api iblis tertinggi, dan ketika kita menghancurkannya di masa depan, api es besar dan api universal adalah milikmu. Kamu tidak dapat memiliki ide untuk memukulku dan Dewa Leluhur Kekacauan Shen Huo karena Tan Yun kehilangan dua api ajaib yang hebat. Leluhur Si Yuan berkata, kamu tidak bermoral untuk melakukan ini. Xiao Yutian tidak mengatakan apa-apa, dan berkata dengan dingin, kamu memberikannya atau tidak? Tidak. Keduanya menjawab dengan tegas.
Pasukan iblis surgawi mendengarkan perintah dan terus menyerang Marsal Jenderal. Xiao Yutian memberi perintah, dan puluhan miliar pasukan iblis surgawi sekali lagi melepaskan kekuatan sihirnya yang brilian dan membombardir formasi pertahanan. Xiao Yutian berkata, "Jangan khawatir, Tuan Iblis yang hebat, mereka tahu betul bahwa mereka memiliki peluang kalah yang jauh lebih tinggi dalam pertempuran yang menentukan dengan kita. Menurut pendapat saya, mereka akan berkompromi. Selama saya berkompromi, saya memiliki api ilahi asal dan api ilahi kekacauan, dan saya juga dapat memperbaiki api kehidupan nyata untuk memperbaiki pil dewa leluhur dunia yang rusak, dan di masa depan, saya akan menerobos dewa leluhur dan melangkah ke surga." Dalam sekejap, 1 tahun telah berlalu. Sekarang formasi pertahanan yang hebat penuh dengan retakan yang mengejutkan, seolah-olah itu bisa dipatahkan kapan saja. Di menara, dewa leluhur asal primordial dengan cemas berkata, "Leluhur kekacauan, mengapa kamu tidak memberi Xiao Yutian api kekacauan dan asal? Setelah memberikannya padanya, kamu dapat mengambilnya kembali di masa depan, jika tidak, kamu dan aku mungkin tidak dapat mengalahkan Xiao Yutian, Raja Iblis Agung, dan Kepala Iblis." Mendengar ini, Sun Xuanqi yang tertua terdiam dengan cemas, dan tiba-tiba mengangkat tangan Qian Qianyu dan berkata, "Xiao Yutian, kamu telah menang. Dewa kekacauan, dewa dan api primordial. Hahaha, bagus." Wajah tua Xiao Yutian yang keriput, seperti bunga krisan yang mekar, "Serahkan, kita akan menjadi aliansi di masa depan." Seluruh pasukan mematuhi perintah dan berhenti menyerang. Itu Jenderal Marsekal. Puluhan miliar tentara iblis segera menghentikan serangan itu. Ambil. Bibir Zhu Changsun Xuanqi terbuka dengan ringan, dan sekelompok api suci yang memancarkan kilau kacau terbang keluar dari mulutnya, terbang keluar dari formasi pertahanan yang hebat, dan melayang di depan Xiao Yutian. Xiao Yutian melihat api suci yang kacau, menekan kegembiraan di hatinya, dan menerima api suci yang kacau ke dalam ring. Oh, leluhur asal menghela nafas, dan segera, bola api ilahi dari asal terbang keluar dari tengah alisnya, menembakkan formasi besar kota, dan menggantung di depan Xiao Yutian. Setelah Xiao Yutian menerima api suci Si Yuan, dia mengacungkan tinjunya ke leluhur sumber pertama dan cucu Xuanqi dan berkata, "Terima kasih." Changsun Xuanqi mengerutkan kening dan berkata dengan lugas, "Mari kita bicarakan, kapan Anda akan menyerang alam Dewa Hongmeng?" Xiao Yutian berbicara kepada Great Demon Lord dan berkata, "The Great Demon Lord, dengan Chaos Divine Fire dan Origin Divine Fire, saya memperkirakan bahwa kita dapat menembus dewa leluhur dalam 40.000 tahun. Mengapa? Kita harus setuju untuk mengambil tindakan. Setelah 40.000 tahun." "Ya," suara Master Iblis Agung. Mendengar ini, Xiao Yutian berkata, "Kalau begitu kita akan memutuskan untuk melakukannya dalam 40.000 tahun." "Oke," Long Sun Xuanqi berkata, "terus terang, dewa leluhur tidak terlalu mempercayaimu. Baiklah, mari kita ambil sumpah darah aliansi sekarang karena kita tidak akan saling menyerang sampai Tan Yun terbunuh." Seperti yang kita semua tahu, ketika seorang dewa dipromosikan menjadi Raja Dewa, dia akan melampaui batas surga, jadi setelah bersumpah, dia tidak akan dihukum oleh surga jika dia melanggar sumpah. Tapi sumpah darah aliansi berbeda. Ini adalah sumpah darah untuk kedua belah pihak aliansi. Setelah didirikan, itu tidak dapat dilanggar, jika tidak, itu akan dihancurkan. Setan besar itu mengangguk dan setuju. Dari sudut pandangnya, sebelum dipromosikan menjadi binatang leluhur, ia tidak ingin melawan dewa leluhur yang kacau dan dewa leluhur asal. Selanjutnya, Raja Iblis Besar, Xiao Yutian, Kepala Iblis Surgawi, Dewa Leluhur Primordial dan Dewa Leluhur Primordial membuat sumpah darah aliansi dengan darah mereka. Kemudian, Raja Iblis Agung memimpin pasukan dari puluhan miliar iblis surgawi dan pergi jauh. Melihat pasukan iblis surgawi menghilang dari pandangan, Dewa Leluhur Si Yuan menggertakkan giginya dan berkata, "Sialan Tan Yun, kamu menyebabkan Dewa Leluhur kehilangan api ilahi Si Yuan." "Oke, apa gunanya marah?" Wajah Long Sun Xuanqi yang menakjubkan penuh dengan kelelahan. "Masalahnya sudah selesai, dan kita akhirnya bisa mundur dan berlatih dengan tenang." "Ya," leluhur sumber pertama berkata, "mari kita ambil waktu untuk mundur dan berlatih, dan berusaha untuk menerobos dewa leluhur dalam 40.000 tahun dan dipromosikan menjadi penguasa surgawi." Setelah keduanya mengobrol sebentar, mereka membawa Sui Ying Sangshen kembali ke kota Dewa Si Yuan, dan Changsun Xuanqi pergi setelah pergi. Setelah Xiao Yutian kembali ke alam semesta luar,
dia mulai mundur, melepaskan api sejati dalam hidupnya untuk menyempurnakan api ilahi asli dan api ilahi yang kacau. Pada saat yang sama, Hongmeng God Realm, Hongmeng God Mansion, lantai 36 dari Supreme God Sovereign Time and Space Tower. Tan Yun duduk seperti batu, memejamkan mata dan berkonsentrasi, melupakan waktu dan segalanya. Di belakangnya, api iblis es tertinggi dan api iblis mendalam tertinggi terbakar perlahan. Di samping api iblis es tertinggi, ada binger api es yang megah, di samping api iblis misterius tertinggi, berdiri hati ungu api besar yang agak membosankan. Binger dan Zixin mengikuti perintah Tan Yun, menunggu dua api iblis dipromosikan ke alam dewa leluhur, dan kemudian menelan. Dalam waktu menara, setelah hanya 9.000 tahun, api iblis es tertinggi dan api iblis mendalam tertinggi telah maju menjadi alam dewa leluhur. Zixin, yang telah menunggu dengan tidak sabar, tertawa dan berubah menjadi nyala api yang besar, menyelubungi api Dewa Swan Demon, dan mulai melahapnya dengan panik. Pada saat yang sama, Binger berubah menjadi api es Hongmeng biru muda, menyelimuti api iblis es dewa, dan mulai menelan. Tan Yun berlatih hari demi hari, tahun demi tahun, sampai setelah menghabiskan 2,920 juta tahun di menara, dia tiba-tiba membuka matanya dan berkata sambil tersenyum, hahaha, akhirnya aku melihat jalan surga. Penghalang hukuman negara. Petik 2. Ini berarti bahwa selama Tan Yun berhasil melintasi malapetaka, ia dapat dipromosikan ke alam hukum dan hukuman surgawi dan menjadi dewa. Pada saat ini, Tan Yun tidak memilih untuk meninggalkan kesengsaraan, tetapi malah menahan kegembiraannya, memejamkan mata dan fokus, memasuki meditasi, datang ke jantung Hongmeng, melayang di udara Hongmeng, bersiap untuk kultivasi Orde ke-27. Tubuh hegemonik Hongmeng. Kekuatan, hanya jika saya memiliki kekuatan yang cukup, saya dapat membalas dendam sesegera mungkin, dan di masa depan, saya akan pergi ke alam leluhur tertinggi untuk menemukan Subing. Telan untukku. Segera, helai Hongmeng Divine Liquid naik dari danau, seperti naga besar, berputar-putar di sekitar Tan Yun, memisahkan helai Hongmeng Divine Liquid, dan menggali ke tengah alis Tan Yun. Kemudian, di sepanjang leher, dia mulai melunakkan kulit, daging dan darah, otot dan tulang, organ dalam, dan meridian aneh dan 8 meridian. Mendesis. Tan Yun sangat kesakitan sehingga dia menghirup AC lagi dan lagi. Saat cairan surgawi Hongmeng mengeraskan tubuhnya, kulitnya pecah-pecah, tulangnya perlahan menghilang, meridian aneh dan 8 pembuluh darah patah, dan organ internal berangsur-angsur menghilang. Ketika kulit, tulang, 8 saluran meridian aneh, dan organ internal menghilang, cairan surgawi Hongmeng mengembun menjadi kulit, tulang, 8 saluran meridian aneh, dan organ internal dalam keadaan cair, dan kemudian perlahan mulai memadat dengan kecepatan yang sulit dibedakan dengan mata telanjang. Di menara waktu, butuh 30 juta tahun sebelum tubuh Tan Yun dibentuk kembali. Itu berarti Tan Yun telah menyelesaikan tempering dari Tuan Hongmeng Orde ke-27, memiliki kekuatan untuk merobek artefak Orde ke-12 dengan tangan kosong. Jika dia memadatkan Hongmeng Zunjia, kekuatannya dapat merobek para dewa dan artefak pamungkas dengan tangan kosong. Tan Yun membuka matanya perlahan, dan pupil bintangnya menunjukkan kegembiraan. Kali ini saya mundur ke dunia luar selama lebih dari 8.000 tahun. Selama Anda berhasil mengatasi malapetaka, Anda dapat memasuki surga dan menjadi dewa. Sudah waktunya untuk menyeberangi perampokan. Tan Yun bangkit, dengan senyum seperti angin musim semi, melangkah keluar dari menara suci, akan melepaskan kesadaran spiritualnya, dan ketika dia memberitahu Sen Subing bahwa dia akan melewati malapetaka, senyum di wajahnya menghilang. Tan Yun menghela nafas sedih, baru kemudian dia ingat bahwa Sen Subing telah dibawa pergi oleh orang terkuat di dunia leluhur tertinggi. Subing, tahukah kamu bahwa seluruh hatiku kosong ketika kamu pergi? Subing, kamu menungguku, aku akan mencoba yang terbaik untuk berkultivasi dan pergi ke alam leluhur tertinggi untuk menemukanmu secepat mungkin. Tan Yunang menatap retakan kehancuran di langit, mengepalkan tinjunya, matanya tegas. Bertekad untuk mengambil keputusan, Tan Yun berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang keluar dari istana Hongmeng, menghilang ke langit. Setelah beberapa saat, seberkas cahaya ungu turun dari langit dan berubah menjadi Tan Yun berjubah ungu di pintu keluar gerbang kota di luar kota Dewa Hongmeng. Ketuk untuk Tuhan Yang Maha Esa. Orang bijak agung yang menjaga gerbang kota memimpin semua prajurit bijak untuk bergegas ke Tan Yun. Tidak ada hadiah. Tan Yun berkata dengan ringan, buka gerbang kota.
Bawahan patuh. Setelah Jenderal Dewa yang Agung bangkit, dia buru-buru mengorbankan token, membuka gerbang kota, dan memandang Tan Yun dengan hormat dengan semua dewa dan tentara, sampai Tan Yun melangkah keluar dari gerbang kota dan menghilang di ujung langit. 1 jam kemudian, Tan Yun datang ke pegunungan Hongmeng. Saat dia merasakan penghalang para dewa, tiba-tiba, hamparan luas puluhan miliar sen dalam radius ditelan oleh awan yang mengepul, dan tiba-tiba, langit yang cerah menjadi hitam seperti tinta. Tubuh Tiran Hongmeng. Setelah Tan Yun menyelesaikan level ke-27 tubuh Tyrant Hongmeng, ukuran tubuhnya telah melonjak hingga 30.000 kaki setelah menggunakan tubuh Tyrant Hongmeng. Hongmeng Zunjia. Dalam kehampaan yang bergetar, Hongmeng Zunjia mengembun di permukaan tubuh Tan Yun. Dia berdiri di udara, menatap awan gelap yang bergelombang seperti gunung, dan dengan tegas berkata, hukum-hukuman surga akan datang, aku telah menunggumu terlalu lama. Kesengsaraan besar jalan surgawi, seperti namanya, adalah hukuman jalan surgawi bagi orang-orang dan binatang yang menyentuh jalan hukuman surgawi. Jika Anda dapat menahan hukuman, Anda akan dipromosikan menjadi dewa dan kekuatan Anda akan meningkat tajam. Sebaliknya, Anda akan dimusnahkan dalam malapetaka besar hukum dan hukuman surgawi, dan latihan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya akan dihancurkan. Merayu. Segera, ketika angin mengamuk di langit yang ditutupi oleh awan gelap yang menutupi langit dan matahari tampaknya terkoyak oleh sepasang tangan raksasa yang tak terlihat. Ledakan. Saat langit runtuh, tirai cahaya warna-warni yang berisi kekuatan 5 elemen turun dari awan gelap dan menyelimuti Tan Yun. Tirai cahaya berwarna-warni ini tampaknya lembut, tetapi sebenarnya mengandung kekuatan kekerasan dari 5 elemen hukuman. Di tirai cahaya warna-warni, tubuh Tan Yun setinggi 30.000 kaki tidak bisa menahan gemetar. Dia merasakan kekuatan tirani menghancurkan dirinya sendiri, mencoba menghancurkan dirinya sendiri sampai mati. Mencicit, mencicit. Kedua kaki Tan Yun, seperti pilar Optimus, mendengar suara tulang remuk yang menahan beban. Dia mengepalkan tinjunya, pipinya membiru, dan butiran besar keringat terus meluncur ke bawah. Secara bertahap terdistorsi pipi. Dengan cara ini, Tan Yun bertahan selama 3 bulan sebelum tirai cahaya berwarna-warni menghilang. Wah, Tan Yun terengah-engah seperti lembu, dan dia tidak menunggunya melambat. Di tengah awan yang mengepul, angin puyuh setebal 1 juta kaki dan panjang puluhan juta kaki, mengandung kekuatan angin, seperti naga raksasa yang menukik ke bawah. Turun, telan Tan Yun. Dalam angin puyuh kekuatan angin, Zunjia Hongmeng di tubuh Tan Yun dilenyapkan oleh angin puyuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hahaha, keren. Tan Yun mengangkat kepalanya dan berteriak, kulit di wajah dan tangannya retak dalam angin puyuh, dan gumpalan darah menghilang dalam angin puyuh begitu darah keluar dari kulit. 3 bulan kemudian, ketika angin puyuh besar menghilang, Tan Yun, yang tingginya 30.000 kaki, sudah benar-benar tidak dapat dikenali, dan pipinya yang berdarah menunjukkan tengkorak yang tebal. Dan tangannya telah lama berubah menjadi kerangka besar, terutama cacat. Berdengung. Boom, boom. Tiba-tiba, kesengsaraan guntur besar yang memancarkan kekuatan hukuman, seperti ular piton raksasa kuno, keluar dari awan gelap dengan aura yang menakutkan, dan menghantam Tan Yun. Dalam sekejap, perampokan guntur ini seolah menembus langit dan bumi, dan menghantam dada Tan Yun. Bang! Klik. Dalam suara gouge yang tumpul, baju besi Hongmeng Zun terkoyak, kulit dada Tan Yun pecah, dan beberapa tulang rusuk besar patah. Tubuh Tan Yun yang seperti gunung dibombardir dan dipukul di puncak megah setinggi 1 juta kaki. Bang! Wow! Tubuh daging dan darah Tan Yun menghancurkan seluruh puncak agung ke tanah. Tan Yun berdiri dengan goyah. Pada saat ini, wajahnya pucat, dadanya runtuh, dan penampilannya cukup tragis. Rasa manis mengalir ke mulutnya, dan Tan Yun menelan darah kembali ke perutnya. Tidak peduli siapa itu, tidak ingin menghentikan saya untuk menjadi lebih kuat, tidak ada yang bisa. Tan Yun menjulurkan jari dengan hanya tulang yang tersisa, menunjuk ke awan gelap yang luas, dan mengucapkan setiap kata, kamu bahkan lebih mustahil. Berdengung. Dengan getaran dalam kehampaan, Tan Yun naik ke udara dan berdiri lagi. Kata-kata Tan Yun tampaknya membuat Tuhan kesal, dan segera, awan gelap di atas kepalanya berputar sangat cepat, membentuk pusaran besar. Diameter pusaran itu sebesar 1 juta kaki. Adegan berikutnya terjadi yang membuat Tan Yun berdiri di tempat dengan linglung. Tapi di pusaran air yang terbentuk oleh awan gelap, wajah kabur seorang wanita muncul.
Meski samar, dapat dilihat bahwa wanita itu memiliki keindahan pedesaan dan kota. Kamu siapa? Mata Tan Yun melebar, suaranya bergetar. Pada saat ini, hati Tan Yun beralih ke lautan badai. Di masa lalu, dia juga selamat dari kesengsaraan jalan surgawi, tetapi ini tidak pernah terjadi. Dia tidak tahu mengapa wajah seorang wanita muncul di langit yang menderu. Pada saat ini, senyum nakal muncul di wajah wanita yang memikat itu, dan kemudian suara yang indah terdengar, "Semut, kamu bisa memanggilku putra ketujuh." Anak ketujuh. Tan Yun bingung, bukankah kamu seorang wanita? Mengapa memanggilmu putra ketujuh? Aku ingin kamu peduli. Ada sedikit ketidakpuasan di wajah yang menakjubkan itu, dan segera, suara seperti lonceng perak berdering lagi, "Oke, anakku akan pergi, alam semesta bawahmu benar-benar tandus. Namun, jika Anda dapat bertemu pemuda ini hari ini, itu dianggap sudah ditakdirkan. Pemuda ini akan membantu Anda menyingkirkan malapetaka, dan membiarkan basis budidaya semut Anda melangkah lebih jauh." Setelah itu, wajah wanita itu mulai kabur dengan cepat. Tiba-tiba ada sesuatu yang terdengar, Tan Yun berteriak, "Jangan pergi, bantu aku menemukan seseorang, aku punya sesuatu yang ingin kamu sampaikan kepadaku." Setelah Tan Yun berteriak, wanita yang mengaku sebagai tuan muda ketujuh menghilang ke dalam awan gelap lagi. Kemudian, sebuah adegan yang mengejutkan Tan Yun terjadi. Tapi awan gelap yang mengepul memudar dengan cepat, dan langit penuh bintang muncul dalam sekejap mata. Perampokan itu telah menghilang, benar-benar menghilang. Tan Yun gemetar kaget, siapa dia? Kekuatannya sangat menakutkan, dan sepatah kata pun bisa membuat perampokan para dewa dan hukumannya hilang. Pada saat ini, Tan Yun merasa kecil. Itu benar, itu kecil. Seperti yang dikatakan wanita itu, dengan kekuatannya saat ini, dia memang selemah cacing di depannya. Hari ini, Tan Yun mengerti bahwa dia masih memiliki jalan panjang untuk pergi dari Supreme Avenue yang sebenarnya. Mengandung keterkejutan, Tan Yun menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya dan berteriak dengan suara serak, "Kamu pasti dewa tertinggi dari alam leluhur tertinggi, kan? Jangan pergi, tolong jangan pergi, bantu aku menemukan seorang wanita bernama Sen Subing, dia adalah istriku, tolong katakan padanya, aku merindukannya. Biarkan dia tidak khawatir, dan tunggu aku terbang ke alam leluhur tinggi untuk menemukannya." Namun, bintang-bintang masih ada di sana, dan di langit berbintang yang luas, sosok wanita itu tidak pernah muncul lagi, dan suaranya yang manis tidak pernah terdengar lagi. Tan Yun menatap langit berbintang dengan penuh harap, matanya berangsur-angsur menjadi gelap. Dia mengambil napas dalam-dalam, tenang, dan terbang ke langit, duduk bersila di pegunungan yang hancur. Jika Anda dapat melihat ke dalam linci Tan Yun, Anda akan menemukan bahwa janin Dewa Hongmeng di kolam spiritualnya dengan cepat berubah menjadi janin Dewa Hongmeng. Dan jiwa Dewa Hongmeng dalam pikirannya juga telah berubah menjadi jiwa Dewa Hongmeng yang lebih kuat. Tiba-tiba, aura tirani memenuhi tubuh Tan Yun. Pada saat ini, ia berhasil naik ke alam pantang dan hukuman Dao Surgawi dan menjadi dewa. Setelah itu, Tan Yun menggunakan sumber cahaya. Setelah pulih dari cederanya dalam sekejap, dia melihat ke langit dan berkata dengan keras, "Subing, tunggu, aku akan menemukanmu." Setelah mengambil keputusan, Tan Yun berubah menjadi sinar dan terbang menuju kota Dewa Hongmeng. Tan Yun yakin bahwa dengan kemampuannya untuk melompati tantangan, dia cukup untuk mengalahkan kekuatan alam tertinggi biasa. Bahkan jika Anda menemukan yang terbaik di alam tertinggi, Anda tidak takut. Setelah Tan Yun kembali ke rumah Dewa Hongmeng, dia terus memasuki lantai 36 menara waktu dan ruang angkasa dewa tertinggi dan mulai berlatih retret. Waktu berlalu, 1 miliar tahun setelah waktu di menara, api Hongmeng akhirnya menelan dewa leluhur Xuan Moyan. Berdengung. Ketika kekosongan terdistorsi, nyala api Hongmeng meroket hingga 300.000 sang. Pada tahap awal dipromosikan menjadi dewa api leluhur Hongmeng, artefak leluhur tingkat rendah dapat terbakar. Di masa lalu, Tan Yun berpikir bahwa peringkat tertinggi di antara senjata ajaib adalah artefak tertinggi, tetapi kemudian belajar dari Yu Yan bahwa ada artefak leluhur, artefak raja leluhur, artefak kaisar leluhur, artefak suci leluhur. Hehe tuan, mereka telah dipromosikan. Zixin tersenyum bahagia, Liying halusnya mengitari Tan Yun yang sedang duduk bersila. Sangat bagus. Tan Yun membuka matanya dan tersenyum, kamu sekarang adalah salah satu pembunuhku. Saya sangat senang menjadi pembunuh tuannya.
Zixin tertawa dan masuk ke telapak tangan kiri Tan Yun. Pada saat ini, Hongmeng Bingyan juga menelan es dewa leluhur dan api iblis, melonjak ke raksasa setinggi 300.000 kaki, dipromosikan ke tahap awal api dewa leluhur Hongmeng, memiliki kekuatan untuk mencairkan es senjata leluhur tingkat rendah menjadi ketiadaan. Hongmeng Bingyan menghilang dari udara tipis dan berubah menjadi gadis rok biru berkabut, berdiri tegak dan anggun di depan Tan Yun, dan berkata, Binger telah melihat tuannya. Iya, Tan Yun tersenyum dan mengulurkan tangan kanannya. Binger tersenyum sedikit sebelum menyelinap ke tangan kanan Tan Yun dan menghilang. Pada saat yang sama, apakah itu alam dewa Hongmeng, alam dewa asal, alam dewa kekacauan, alam semesta luar, atau alam dewa kekacauan, alam dewa asal, dan 9 alam abadi Hongmeng, semua orang panik. Karena di langit, retakan kehancuran besar bisa terlihat di mana-mana. Para dewa berdoa agar kehancuran kosmik akan datang kemudian, dan mereka tidak ingin mati. Demikian pula, 9 dewa besar Hongmeng mengatur semua biksu dan orang-orang di alam fana, meskipun ada makhluk abadi yang turun ke bumi, memberi tahu mereka bahwa Tuan Hongmeng akan menemukan cara untuk mencegah alam semesta runtuh, dan semua orang masih cemas. Hanya seorang biksu di alam fana yang merasa sangat nyaman. Itu adalah bintang hukuman surga, daratan Huangfu. Dari orang tua hingga anak-anak di daratan Huangfu, orang yang paling mereka kagumi adalah Tan Yun. Dalam pikiran mereka, Tan Yun adalah maha kuasa. Karena Tan Yun mengatakan bahwa dia akan mencegah kehancuran kosmik dan menyelamatkan orang-orang biasa, maka dia pasti bisa melakukannya. Pada saat yang sama, di alam fana di bawah yurisdiksi 9 dewa besar Hongmeng, di bawah perintah 9 dewa besar Hongmeng, patung Tan Yun dilemparkan. Patung Tan Yun adalah gedung tertinggi di semua alam fana. Semua manusia memuja Tan Yun dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini, ketika Tan Yun mundur, dia tidak tahu bahwa ketika dia memasuki alam leluhur tertinggi di masa depan, akan ada kekuatan besar yang memberkati dia. Itulah kekuatan iman. Alam Dewa Hongmeng, rumah Dewa Hongmeng. Di dalam menara, Tan Yun duduk bersila, seperti patung batu yang tidak bergerak, melupakan waktu dan segalanya. Dia tinggal di menara seperti air, menghabiskan 5 miliar tahun yang sangat lama, dan akhirnya merasakan penghalang alam semesta. Segera, kota dalam dan kota luar kota Dewa Hongmeng, dan bahkan cakrawala 2 kota dengan radius puluhan miliar sen, ditelan oleh awan gelap yang luas. Di dalam menara, Tan Yun tiba-tiba membuka matanya, pupil bintangnya menunjukkan kilau yang menggembirakan, dan sudut mulutnya sedikit naik, akhirnya menyentuh penghalang alam tertinggi. Selama kemenangan itu berhasil, aku akan mendapatkan kembali kekuatanku yang dulu. Segera, Tan Yun bangkit dan memikirkan waktu. Kali ini, 13.700 tahun telah berlalu sejak waktu di luar dalam retret. Tan Yun berjalan keluar dari menara sambil tersenyum dan muncul di mansion. Ling Tong membungkuk ke arah Tan Yun dan berkata, Tuan, apakah Anda telah menyentuh penghalang alam tertinggi? Tan Yun tersenyum dan mengangguk, ya, aku akhirnya akan memulihkan kekuatanku yang dulu. Selamat guru. Ling Tong berkata dengan hormat. Tan Yun bertanya sambil tersenyum, oh ya, apa yang aneh dengan perbatasan alam Dewa Hongmeng? Kembali ke tuannya, tidak. Ling Tong berkata dengan jujur, selama lebih dari 2000 tahun, tidak peduli apakah itu iblis surgawi ekstrateritorial, alam dewa asal, alam dewa kekacauan, tidak ada yang datang. Iya, aku mengerti, jawab Tan Yun. Tapi tuannya, Ling Tong tampak khawatir, saat ini, ada retakan kehancuran di mana-mana di alam Dewa Hongmeng, dan bawahannya khawatir bahwa alam semesta akan dihancurkan kapan saja. Pada saat ini, Yu Yan, yang telah dipromosikan menjadi yang tertinggi, melangkah keluar dari menara dan berdiri di samping Tan Yun, jangan khawatir, suamiku, menurut pendapatku, alam semesta tidak akan hancur dalam 30.000 tahun. Yah, jadi aku bisa yakin. Tan Yun berkata sambil tersenyum, Yu Yan, selamat atas promosimu menjadi yang tertinggi. Apakah kamu tidak segera datang? Yu Yan tersenyum dan berkata, oh, iya, Xiao Longshe dipromosikan menjadi binatang tertinggi lebih dari 15.000 tahun yang lalu. Dia ada di menara sekarang, mundur dan berlari ke binatang leluhur. Dan saudari Xuan Yuan, yang juga dipromosikan menjadi yang tertinggi 3.000 tahun yang lalu. Mendengar ini, Tan Yun berkata sambil tersenyum, oke, bagus. Di hati leluhur sumber pertama dan cucu Xuan Qi,
saya hanya berpikir bahwa kita adalah satu-satunya yang kuat. Mereka tidak akan pernah memikirkanmu, Rower. Xiao keberadaan lama pasti akan membuat mereka kalah menyedihkan jika mereka berperang di masa depan. Yah, itu tidak bisa dihindari. Yuyan tersenyum dan berkata, ayo pergi, aku akan menemanimu menyeberangi perampokan. Oke, Tan Yun tersenyum dan mengambil tangan Giok Yuyan, terbang keluar dari rumah suci Hongmeng, dan muncul di dasar gunung ilahi Hongmeng dengan kecepatan tinggi. Dewa Boceng, yang sudah manusiawi, dan Dewa Mufeng melonjak ke langit, mengambang di depan Tan Yun. Yuner, sudahkah kamu menyentuh penghalang alam tertinggi? Boceng bertanya pada Tuhan. Ya, Tan Yun berkata sambil tersenyum, lalu mengobrol dengan keduanya sebentar, lalu terbang menuju bagian dalam dan luar kota Dewa Hongmeng. Setelah beberapa saat, Tan Yun dan Yu Yan terbang keluar dari kota luar kota Dewa Hongmeng, meluncur menuju pegunungan Hongmeng. Pada saat yang sama, di kota-kota dalam dan luar kota Dewa Hongmeng, berita bahwa Tan Yun akan memulihkan kekuatan puncaknya telah menyebar. Tiba-tiba, para dewa di kota dalam dan kota luar sangat bersemangat. Mereka tahu bahwa Hongmeng Supreme yang asli akan kembali. 1 jam kemudian, Tan Yun tiba di area tengah pegunungan Hongmeng. Dalam perjalanan, Tan Yun memberitahu Yuyan tentang wanita yang mengaku sebagai Qi Gongzi terakhir kali dia bertemu dengan perampokan. Yuyan tampak terkejut. Seperti yang dipikirkan Tan Yun, dia percaya bahwa wanita yang mengaku sebagai putra ketujuh pastilah dewa tertinggi dari alam leluhur tertinggi. Suamiku, aku menunggumu di sini. Kamu bisa melewati perampokan. Yuyan berdiri di udara, melihat ekspresi Tan Yun dengan bingung ketika dia menyelesaikan jubah Tan Yun, dan bertanya, ada apa? Tan Yun menjadi tenang, mata bintangnya menunjukkan warna kerinduan yang dalam. Subing biasa mengatur pakaianku seperti ini untukku, aku merindukannya. Yuyan memeluk Tan Yun dengan ringan, dan menghibur, kami akan segera menemukan Subing. Setelah Anda dipromosikan menjadi yang tertinggi, kita akan berlatih bersama lagi, mempromosikan dewa leluhur, dan kemudian melangkah ke Raja Leluhur, kita dapat terbang ke dunia leluhur tertinggi untuk menemukan Subing. Ya, Tan Yun mengangguk berat dan berkata, aku akan melewati perampokan. Hati-hati, desak Yuyan. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Setelah Tan Yun melemparkan senyum meyakinkan pada Yuyan, dia menggunakan tubuh Tuan Hongmeng, memadatkan Zunjia Hongmeng, dan tubuh seperti gunung itu melesat ke kejauhan. Tidak lama kemudian, Yuyan menemukan bahwa Tan Yun mulai melintasi bencana, dan bencana surgawi yang luas dari atribut yang berbeda telah menghancurkan langit dengan kekuatan kekerasan dan menelan Tan Yun. Dia merasa sesak di dalam hatinya dan menemukan bahwa Tan Yun diledakkan dari langit lagi dan lagi di bawah pemboman kesengsaraan surgawi, dan melonjak ke udara lagi dan lagi. 3 bulan kemudian, mata indah Yuyan dipenuhi air mata, dan dia melihat tubuh Tan Yun memar di sekujur tubuhnya. Pada bulan keempat, Yuyan menangis dengan air mata, dan melihat tubuh 30.000 Zhang suaminya, memperlihatkan sepotong tulang. Yuyan, jangan menangis, aku baik-baik saja, kamu menangis lagi, aku tidak akan membiarkanmu menemanimu ketika aku melewati bencana lagi di masa depan. Kata-kata bercanda Tan Yun terdengar di benak Yuyan. Setelah mendengar ini, dia berteriak, suamiku, aku tidak menangis, kamu dapat melewati perampokan dengan tenang, jangan terganggu. Setelah itu, meskipun dia tidak menangis lagi, tetapi air mata durhaka selalu menetes. Waktu mengalir, dan dalam sekejap mata, sudah setahun sejak perampokan Tan Yundu dimulai. Pada saat ini, awan gelap yang luas memudar dengan cepat, memperlihatkan matahari terbenam yang indah. Suami, mata Yuyan kabur karena air mata, roknya terbang, dan dia berlari melintasi kekosongan dengan kecepatan tinggi, melayang di depan Tan Yun. Tan Yun, yang berdiri di udara, telah kehilangan lengannya pada saat ini, wajahnya terbuka dengan tengkorak, dan daging dan darah tubuhnya telah lama menghilang, dan jejak retakan yang mengejutkan muncul di tulang belulang, dada dan kakinya. Suamiku, bagaimana kabarmu? Yuyan memandang Tan Yun yang mengerikan, tersedak beberapa kali. Bodoh, aku baik-baik saja. Tan Yun membuka mulutnya dengan keras dan berkata dengan lemah, jangan menangis, aku hanya sedikit lelah. Saya akan segera pulih dari cedera saya dan memberi Anda suami yang lengkap. Sumber cahaya. Dalam pikiran Tan Yun, awan cahaya dengan diameter 10.000 kaki muncul di atas kepalanya. Segera, sumber cahaya meledak,
dan tirai cahaya putih memancarkan vitalitas yang kaya menyelimuti Tan Yun. Tiba-tiba, tulang retak Tan Yun tidak hanya pulih, tetapi juga daging dan darah tumbuh. Pada saat yang sama, lengan Tan Yun yang hilang seperti jamur yang bermunculan setelah hujan. Berdengung. Dalam keterkejutan yang hampa, Tan Yun tiba-tiba menyusut, kembali ke ketinggian normalnya, dan mengenakan jubah putih. Tan Yun mengambil langkah ke udara, meletakkan Yuyan di lengannya, menundukkan kepalanya dan mencium air mata di wajahnya. Tunggu sebentar. Ya, Yuyan mengangguk dan meninggalkan pelukan Tan Yun. Sambil tersenyum, Tan Yun duduk bersila di udara, menutup matanya dengan saksama. Pada saat ini, janin Dewa Hongmeng di kolam spiritualnya dengan cepat menjadi janin tertinggi Hongmeng, dan jiwa Dewa Hongmeng di kedalaman pikirannya menjadi jiwa tertinggi Hongmeng yang lebih kuat. Saat Tan Yun berhasil melangkah ke Yang Maha Tinggi, rambutnya menari-nari, dan nafas yang membuat Yuyan merasa berdebar-debar, melonjak keluar dari tubuhnya, membuat langit malam di bawah malam penuh dengan retakan yang mengejutkan. Tan Yun berdiri di udara, berbaring, memandang Yuyan, tersenyum dan berkata, akhirnya memulihkan kekuatannya yang dulu. Ya, selamat. Yuyan tersenyum, saya merasa bahwa saya mungkin bukan lawan Anda sekarang. Tan Yun tersenyum sedikit, mengulurkan tangannya untuk memegang Yuyan, dan berkata, tidak apa-apa jika kamu tidak sekuat aku, jika tidak, sebagai seorang suami, tetapi tidak sebaik kamu, bagaimana tidak tahu malu. Mulut yang malang. Yuyan cemberut mulut ceri kecilnya, kamu tidak begitu miskin di alam semesta terakhir. Betulkah? Tan Yun berkata sambil tersenyum, kalau begitu, katakan padaku seperti apa aku di alam semesta terakhir. Dan apa yang telah kita alami bersama. Meski aku lupa, aku masih ingin tahu. Yuyan mengangguk dan tersenyum, oke. Setelah itu, Tan Yun membawa Yuyan dan melakukan tendangan voli ke puncak gunung yang rimbun. Tan Yun sedang duduk di tebing dengan Yuyan di tangannya, dan Yuyan mulai memberitahu Tan Yun hal-hal kecil dalam kehidupan terakhirnya. Suamiku, kamu adalah orang yang pendiam di kehidupan terakhir. Kamu sangat jujur dan memiliki hati yang baik. Ayahku dan ayahmu adalah teman keluarga. Meskipun kami adalah kekasih masa kecil di mata orang luar, aku tidak berpikir begitu. Karena aku tidak pernah tahu kau menyukaiku. Sampai saudara laki-laki Chang Sun Xuanqi, ketika dia menyatakan cintanya kepadaku, kamu, yang selalu pendiam, berdiri. Apakah kamu mengenal suamimu? Kamu terlihat serius, berani, dan imut. Kamu tiba-tiba meraih tanganku dan berkata kepadaku, kamu sangat mencintaiku selama 60.000 tahun. Saat itu, aku sangat bahagia dan sangat bahagia. Karena, aku juga memiliki titik lemah untukmu untuk waktu yang sangat lama, tetapi kamu tidak bisa melihat pohon elem itu. Petik 2. Petik 2. Tan Yun mendengarkan dengan penuh semangat, tanpa sadar itu adalah Hao Wei. Setelah Tan Yun mendengarkan, dia tersenyum dan berkata, jadi aku dulu adalah orang yang bodoh. Omong-omong, suamiku, aku memikirkan satu hal. Ketika Yuyan berbicara, ada kegembiraan yang mendalam di matanya. Apa masalahnya? Tan Yun memeluk Yuyan, dan mencium wajahnya yang bisa dipatahkan. Kata-kata Yuyan berikutnya membuat Tan Yun terkejut dan bersemangat. Yuyan berkata, dalam legenda kuno, ketika Anda menjadi penguasa alam leluhur tertinggi, Anda memiliki harapan untuk membuka saluran era dan kembali ke alam semesta yang hancur. Yuyan berkata, selain itu, Anda dapat kembali ke masa lalu dan menyaksikan semua yang Anda alami. Mendengar ini, Tan Yun gemetar karena kegembiraan. Yuyan, apakah kamu benar? Suamiku, ini hanya legenda, dan aku tidak yakin apakah itu benar atau salah. Yuyan melihat ke depan dan berkata, jika itu benar, maka betapa bagusnya itu. Bahkan jika kita kembali ke masa lalu, tidak ada yang bisa diubah, tetapi bahkan jika kita menemani orang tua dan kerabat kita. Kata-kata Yuyan diucapkan dalam hati Tan Yun, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Air mata berkedip di mata bintangnya. Suamiku, legenda itu benar atau salah? Ketika kita menjadi raja leluhur dan naik ke alam leluhur, kita akan mengetahuinya. Yuyan berkata, jika legenda kuno itu benar, apa yang paling ingin kamu lakukan? Mata Tan Yun yang berlinang air mata menunjukkan kerinduan yang mendalam. Jika itu benar, saya memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Saya ingin kembali ke masa lalu dan meminta maaf kepada orang tua dan kerabat saya dalam reinkarnasi. Mereka semua tidak bersalah.
Mereka memberikan hidup mereka karena kutukan saya. Jika legenda itu benar, saya akan kembali ke masa lalu dan menghormati mereka sampai saya mendukung mereka. Jika legenda itu benar, saya ingin kembali ke masa lalu bersama Anda dan melihat dengan mata kepala sendiri apa yang kita alami di alam semesta terakhir. Juga, itu benar-benar terlalu banyak. Jika legenda itu benar, akan sangat bagus untuk kembali ke masa lalu dan mengubah masa lalu. Yu Yan mengangguk, ya. Yu Yan, aku tidak sabar untuk pergi ke alam leluhur tertinggi. Tan Yun mengepalkan tinjunya. Saya juga. Yu Yan tersenyum, meringkuk di pelukan Tan Yun, dan berkata dengan lembut, suamiku, kamu belum bersama orang lain dengan baik, jangan membicarakan hal-hal yang tidak terjangkau ini, oke? Oke. Di bawah bintang-bintang, Tan Yun memeluk Yu Yan dan berbisik di telinganya, atau, bagaimana dengan selimut surgawi kita? Yu Yan tercengang sejenak, lalu memikirkan arti kata-kata Tan Yun. Tiba-tiba, pipinya memerah di bawah sinar bulan yang cerah. Anda tahu, sejak kehidupan terakhir Yu Yan, meskipun dia dan Tan Yun disebut sebagai suami istri, dia tidak pernah memiliki hubungan suami istri. Dia mendengarkan kata-kata terang-terangan Tan Yun, jantungnya berdebar kencang. Dia menggelengkan kepalanya dengan apik, tidak apa-apa, tetapi kamu harus mengalahkanku. Iya, aku di liga atas, kamu datang ke liga yang lebih rendah, tapi aku tidak membiarkanmu menggertak. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum dan berkata, oke, satu kata dilarang. Ya, Yu Yan mengangguk. Lanjutkan. Tan Yun tersenyum. Suamiku, dengarkan baik-baik. Yu Yan Bei berkata dengan ringan, dan suara Tian Lai terdengar, karena Anda baru saja berbicara tentang selimut, saya akan mulai dengan langit. Surga adalah papan catur dan bintang, dan matahari dan bulan memenangkan kemuliaan. Mendengar ini, Tan Yunjian sedikit mengernyit. Kenapa kamu bingung? Yu Yan tertawa. Sulit untuk mengatakannya. Tan Yun berkata dengan percaya diri, saya benar, guntur dan genderang adalah benderanya, situasinya akan bertemu. Federasi Shanghai, surga adalah papan catur dan bintang, dan matahari dan bulan memenangkan kemuliaan. Intinya, guntur dan genderang adalah benderanya, dan situasinya akan bertemu. Tan Yun tidak indah. Datang lagi. Yu Yan tersenyum, datang lagi 2 kali. Jika kamu bisa menjawab, aku akan menyerah. Oke. Tan Yun menghembuskan napas dengan penuh semangat di telinga Yu Yan, aku tidak sabar. Saya membencinya. Yu Yan menatap Tan Yun putih, dan segera, ekspresinya lurus, mendengarkan suara angin melewati telinganya, suara air dari air terjun di kejauhan, dan nyanyian burung dan serangga di aliran gunung, bibirnya terbuka ringan, suami dengarkan baik-baik. Suara angin, air, serangga, dan segala sesuatu, tanpa suara dan sunyi. Sudut mulut Tan Yun naik sedikit, dan segera berkata, cahaya bulan, gunung dan rumput adalah malam, dan semua warna kosong. Yu Yan menatap Tan Yun dengan terkejut. Bagaimana? Suamimu luar biasa. Tan Yun tersenyum, luar biasa belum datang, kamu akan menyadarinya. Yu Yan, hanya pertanyaan terakhir yang tersisa, kamu harus memikirkannya sebelum keluar. Yu Yan mengerutkan bibir merah terangnya, dan berkata setelah keheningan yang lama, bunga, daun dan daun, merah zamrud dan merah, hanya dengan dukungan si Xiang Wei, bukan untuk mengajarkan hujan, angin, cerah, dan dingin. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berpikir. Jika kamu tidak cocok, menyerah saja. Yu Yan tersenyum seperti bunga, seolah memegang tiket kemenangan. Maaf, aku khawatir aku akan mengecewakanmu. Tan Yun tersenyum. Apakah kamu memikirkannya? Yu Yan mengangkat alisnya, mempertanyakan nada suaranya. Tan Yun memeluk Yu Yan dengan kedua tangan, meletakkannya di pangkuannya, dan menatap matanya yang indah dengan penuh kasih sayang, berkata dengan tulus, kupu-kupu dan kupu-kupu, selamanya, aku berharap kekasih pada akhirnya akan menjadi anggota keluarga. Huan, mendengarkan kata-kata Tan Yun, ketika hati Yu Yan semanis madu, matanya yang indah melebar, tapi tangan Tan Yun menempel di dadanya dengan bangga. Suami, Tan Yun menundukkan kepalanya dan mencium bibir Zhu sebelum Yu Yan menyelesaikan kata-katanya. Segera, Tan Yunzi berkata pada dirinya sendiri dalam benaknya, saya ingin menerima taruhan, dan tidak ada penolakan yang diizinkan. Mendengar ini, Yu Yan gemetar dengan bulu matanya yang panjang, menutup matanya, mempesona. Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, sebuah penghalang dipasang untuk menghalangi orang dari mengintip.
Pesona menghalangi garis pandang, sekarang tidak ada yang melihat pemandangan di dalam. 1 jam segera berlalu, 2 jam, 3 jam. Tidak sampai 4 jam berlalu, malam memudar, dan matahari terbit. Tan Yun mengangkat penghalang kedap suara. Yuyan terkulai lemas di pelukan Tan Yun, dengan kecantikan aneh di wajahnya yang menakjubkan. Keindahan yang mendebarkan. Yuyan, haruskah kita datang lagi? Kata Tan Yun. Ah! Yuyan menggelengkan kepalanya, melarikan diri dari pelukan Tan Yun dan berdiri di puncak, takut melihat Tan Yun. Bodoh kecil, menggodamu. Setelah bercanda, Tan Yun berkata, ayo pergi, ayo kembali. Yuyan tiba-tiba melihat ke belakang dan berkata, suamiku, Anda dapat membawa saya mengunjungi alam Dewa Hongmeng. Saya masih sangat baru di alam Dewa Hongmeng. Setelah bermain, kita akan mundur melawan alam Dewa Siyuan. Aku ingin menghabiskan waktu berdua denganmu. Oke, Tan Yun tersenyum, lalu membawa Yuyan ke udara dan berubah menjadi 2 sinar cahaya dan menghilang ke langit. Dalam 10 tahun ke depan, Tan Yun membawa Yuyan dan melakukan perjalanan ke 9 situs bersejarah paling indah di alam Dewa Hongmeng. Dalam 10 tahun terakhir, Tan Yun melihat wajah Yuyan, dengan senyum tulus berkali-kali, dan dia merasa bahagia. Setelah itu, Tan Yun dan Yuyan berpegangan tangan dan terbang kembali ke gerbang luar kota Dewa Hongmeng. Noctu Lord Supreme, Nyonya Agung. Dewa besar yang menjaga gerbang kota akan memimpin semua prajurit untuk tunduk pada Tan Yun dan Yuyan. Hadiah gratis, kata Tan Yun. Tuan Xie Zizun. Setelah semua prajurit bangkit, Tan Yun membawa Yuyan dan hendak memasuki gerbang kota. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu, dia melangkah dan mengerutkan kening. Dia yakin seseorang sedang mengintip ke dalam kehampaan di timur kota di luar kota. Pada saat ini, Yuyan secara alami menyadarinya. Yuyan tiba-tiba melihat ke belakang, menatap langit kosong di timur, dan berkata dengan dingin, keluar, atau mati. Detik berikutnya, dalam kehampaan yang bergetar, seorang pria dan seorang wanita muncul di langit yang kosong. Pria itu berusia sekitar 26 dan 77, tampan dengan jubah hijau. Wanita itu tampaknya berusia 28 tahun, kulitnya seperti salju, dan bulan malu. Keduanya langsung berlutut menghadap Tan Yun dan Yuyan. Tan Yun memandang mereka berdua, dan dia melihat sekilas bahwa mereka hanya dewa manusia kelas 1, tampaknya tidak lama setelah mereka melonjak. Pada saat ini, jenderal besar yang menjaga gerbang kota memandang keduanya yang berlutut di depan Tan Yun, dan memarahi, kalian berdua, kalian melonjak 3 tahun lalu. Lepaskan, mengapa kamu tidak pergi? Tan Yun melihat kembali ke jenderal besar itu dan berkata, ada apa? Kembalilah. Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Jenderal Dewa Agung berkata, setelah mereka berdua naik, mereka mengatakan ingin bertemu denganmu, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Oh begitu. Tan Yun melihat ke belakang dan menatap pria yang berlutut itu. Keduanya berkata, bicaralah, apa yang bisa saya lakukan?